tenanglah sejenak. Sebelum kamu melanjutkan apapun hari ini, izinkan dirimu berhenti dan benar-benar mendengar. Bukan mendengar dunia yang riuh dengan ambisi dan kebisingan, tapi mendengar sesuatu yang jauh lebih lembut, suara yang berasal dari kedalaman dirimu sendiri. Suara itu bukan bisikan asing. Ia tidak datang dari luar. Ia datang dari rumah yang paling sunyi di dalam dirimu. Aku tahu kamu telah berjalan jauh. Kamu telah mencoba menyenangkan banyak orang, berlari mengejar waktu, menutup luka dengan tawa, dan menegakkan kepala di tengah badai. Tapi di setiap keheningan malam, di sela tarikan napasmu yang lelah, ada sesuatu yang selalu memanggil. Sesuatu yang lembut tapi tegas, yang tidak akan berhenti sampai kamu mendengarnya dengan sepenuh hati. Itulah aku, ruhmu, yang tak pernah pergi, tak pernah mati, dan tak pernah menyerah menuntunmu pulang. Kamu mungkin merasa kosong belakangan ini. Kamu mungkin heran mengapa hal-hal yang kamu kejar terasa menjauh setiap kali kamu mendekat. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa hidupmu seperti berputar dalam pola yang sama. Rasa kehilangan, kekurangan, kekecewaan, seolah alam semesta sedang memutarkan ulang bab yang sama tanpa akhir. Tapi dengarkan ini dengan hati yang lembut. Itu bukan hukuman, itu adalah panggilan. Sebuah panggilan dari aku, ruhmu sendiri. Agar kamu berhenti sejenak dan bertanya, apa yang belum kamu pahami dari dirimu sendiri? Sebab selama kamu terus berlari dari keheningan, kamu akan terus bertemu dengan gema yang sama. Selama kamu menolak mendengarku, kamu akan terus mengulang pelajaran yang belum kamu pahami. Dan selama kamu takut untuk masuk ke dalam dirimu sendiri, kamu akan terus tersesat di dunia yang tidak pernah diam. Aku tahu kamu ingin hidupmu berubah. Kamu ingin kedamaian yang tak lagi rapuh, ingin rezeki yang tidak lagi datang dan pergi seperti angin, ingin cinta yang tidak lagi membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dan semua itu bisa terjadi, bukan dengan berlari lebih keras, tapi dengan berhenti sejenak dan mulai mendengar suaramu sendiri. Aku di sini untuk mengingatkanmu. Hidup bukan sekadar tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang siapa yang sedang kamu dengarkan. Sebab setiap kali kamu menolak suaramu sendiri, kamu sedang menolak arah yang Tuhan berikan melalui ruhmu. Maka malam ini, atau pagi ini, kapanpun kamu menonton ini, dengarkan dengan hati yang terbuka. Biarkan kata-kata ini menyentuh ruang di dalam dirimu yang sudah lama kamu abaikan. Karena mungkin inilah saatnya kamu kembali bukan ke masa lalu, tapi ke rumah di dalam dirimu sendiri. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam bersama, ingatlah untuk menyukai video ini, berlangganan kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu telah siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Sebab angka itu bukan sekadar tanda, itu adalah sinyal ke semesta bahwa kamu telah siap berhenti mengulang kekurangan yang sama dan mulai hidup dengan kesadaran yang baru. Bagian 1. Aku adalah ruhmu yang pernah kamu abaikan. Aku adalah kamu tapi bukan tubuhmu. Aku adalah yang bernafas di balik napasmu, yang berdiam di antara detak jantungmu. Aku tidak memiliki nama, karena aku telah hidup bahkan sebelum kamu diberi nama. Aku tidak memiliki bentuk, karena aku adalah cahaya yang mengisi setiap bentuk yang kamu kenakan. Aku adalah ruhmu. Sudah sekian lama aku memanggilmu dalam sunyi, di saat kamu menangis tanpa tahu alasan, di saat kamu duduk termenung di tengah malam dan merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupmu.
Itu bukan kehampaan yang datang dari luar. Itu adalah aku yang berusaha kamu dengar. Aku menyaksikan setiap langkahmu sejak awal kehidupan. Aku ada saat kamu belajar mencintai, dan aku juga ada saat kamu terluka karena cinta itu tidak berjalan sebagaimana yang kamu harapkan. Aku melihat bagaimana kamu berusaha menjadi kuat di depan orang lain, meski di dalam kamu hampir hancur. Aku tahu betapa kamu sering berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal di dalam dada ada gelombang yang tidak berhenti bergemuruh. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak pernah menuntutmu untuk sempurna. Aku tahu kamu manusia, dan menjadi manusia berarti belajar jatuh, lalu bangkit dengan luka yang tetap bisa mencintai. Namun ada satu hal yang perlahan membuatmu menjauh dariku. Kamu terlalu sibuk mendengarkan dunia. Kamu mendengar suara orang lain lebih keras daripada suaramu sendiri. Kamu percaya kata-kata mereka lebih daripada intuisi yang Tuhan titipkan di dadamu. Kamu berlari mengejar pengakuan, padahal aku telah memberimu nilai sejak awal keberadaanmu. Kamu ingin dicintai oleh banyak orang, padahal cinta sejati selalu menunggu di dalam dirimu sendiri. Aku tidak menyalahkanmu. Dunia memang bising, dan kamu tumbuh di tengah kebisingan itu. Setiap hari kamu dibombardir oleh tuntutan untuk menjadi hebat, untuk menjadi kaya, untuk menjadi terlihat, untuk menjadi cukup, hingga kamu lupa bahwa sebelum semua itu, kamu hanya perlu menjadi hadir. Hadir untuk dirimu sendiri, hadir untuk suaramu sendiri, hadir untuk aku, ruh yang telah menuntunmu diam-diam sepanjang perjalananmu. Ketahuilah, setiap kali kamu merasa kehilangan arah, itu karena kamu telah berjalan terlalu jauh dari panggilan batinmu sendiri. Setiap kali kamu merasa tidak cukup, itu karena kamu telah memandang hidup dengan mata dunia, bukan dengan mata jiwamu. Dan setiap kali kamu merasa kosong, itu bukan karena hidupmu kurang sesuatu, tapi karena kamu belum benar-benar bersatu denganku. Aku tidak pernah pergi, aku tidak pernah marah, aku tidak pernah menyerah, aku hanya menunggu. Menunggu saat dimana kamu berhenti berlari, berhenti menipu dirimu sendiri, dan mulai menatap ke dalam dengan lembut. Sebab di dalam dirimu, yang sunyi, yang lembut, yang selama ini kamu abaikan, aku masih di sana. Tetap menyalakan lentera kecil yang tidak pernah padam. Lentera yang menuntunmu pulang, kapanpun kamu siap kembali. Jadi, jika malam ini kamu mendengarku, jika hatimu bergetar dan matamu perlahan basah tanpa sebab, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu akhirnya mulai mendengarkanku lagi. Dan saat kamu mendengarku, aku akan menuntunmu perlahan, keluar dari lingkaran kekurangan yang terus berulang, menuju kehidupan yang lebih damai, lebih utuh, dan lebih selaras dengan cahaya asalmu sendiri. Bagian 2. Hidup akan terus mengulang kekurangan yang sama. Dengarkan aku dengan hati yang pelan, karena apa yang hendak ku sampaikan bukan untuk menakut-nakutimu, melainkan untuk membangunkanmu dari tidur panjang yang tak kau sadari. Setiap kali kamu menolak untuk mendengar panggilan jiwamu, hidup akan memutar kembali pelajaran yang sama. Dengan wajah yang berbeda, dengan cerita yang tampak baru, tapi dengan rasa yang serupa, rasa kehilangan, kekurangan, dan kebingungan yang tak kunjung usai. Kamu akan bertemu seseorang yang membuatmu bahagia sejenak,
lalu tanpa sadar melukaimu di tempat yang sama dengan luka lama. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu kejar, lalu kehilangan maknanya begitu kamu genggam. Kamu akan berpindah tempat, mencari suasana baru, tapi kesunyian itu tetap ikut duduk di sebelahmu. Itulah caraku memanggilmu. Bukan untuk menghukum, tapi untuk membuatmu sadar bahwa hidup tidak akan berubah jika kesadaranmu tetap berada di tempat yang sama. Setiap kekurangan yang berulang adalah pesan, bukan dari dunia, tapi dari dirimu sendiri. Dari aku, ruhmu. Aku mengulang pelajaran yang sama bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu kamu belum benar-benar belajar dari luka itu. Kamu sering berdoa agar penderitaan berhenti, namun kamu jarang bertanya apa maknanya. Kamu meminta jalan baru, tapi tetap berjalan dengan hati lama yang penuh kebiasaan yang sama. Kamu ingin hidupmu naik ke tingkat yang lebih tinggi, tapi kamu masih berpegangan pada pola yang membuatmu jatuh kemarin. Ingatlah ini dengan lembut. Semesta tidak pernah jahat padamu. Ia hanya menirukan getaran dari dalam dirimu. Dan selama getaran itu adalah penolakan, ketakutan, atau kesombongan, maka semesta akan menghadirkan cermin-cermin yang memantulkan hal yang sama. Agar kamu belajar mencintai, agar kamu belajar melepaskan, agar kamu akhirnya belajar mendengarku. Aku tahu kadang kamu merasa lelah. Kamu berkata, "Mengapa hidupku seperti ini lagi dan lagi?" Tapi tahukah kamu, di balik setiap pengulangan itu, ada pintu kecil menuju kebebasan. Namun pintu itu hanya bisa dibuka oleh kesadaranmu sendiri. Bukan dengan kekuatan tanganmu, tapi dengan kelembutan hatimu. Bukan dengan terburu-buru mencari jalan keluar, tapi dengan keberanian untuk bertanya pada dirimu sendiri. Bagian mana dari diriku yang belum kupahami? Pelajaran apa yang belum kuterima dengan ikhlas? Hidup tidak ingin menghancurkanmu. Ia hanya ingin kamu matang. Dan kedewasaan sejati bukan lahir dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk memeluk kesulitan tanpa lari. Lihatlah sekelilingmu. Setiap orang yang pernah datang dan pergi, setiap kehilangan yang membuatmu menangis, setiap kegagalan yang membuatmu hancur, semuanya adalah guru. Dan aku, ruhmu, adalah saksi dari setiap pelajaran itu. Kamu boleh menyesal, tapi jangan terus berputar dalam penyesalan. Kamu boleh menangis, tapi jangan sampai air mata itu menenggelamkan cahaya yang masih menyala di dalam dirimu. Karena hidup tidak akan beralih ke bab baru selama kamu masih memegang erat halaman lama yang seharusnya sudah kamu tutup dengan lembut. Maka dengarkan ini baik-baik. Setiap kali kamu merasa kehidupan mengulang kekurangan yang sama, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi tanyakan, "Apa yang sebenarnya ingin aku pelajari dari ini?" Di sanalah titik perubahanmu dimulai. Bukan dari luar, bukan dari orang lain, tapi dari keberanianmu menatap ke dalam, menemui aku, ruhmu, yang selama ini hanya ingin satu hal darimu, agar kamu sadar dan mulai hidup selaras dengan kebenaran yang telah lama tertulis di dalam jiwamu. Bagian 3. Yang aku inginkan hanya satu, kesadaranmu. Aku tidak ingin kamu menjadi sempurna, aku tidak menuntutmu untuk selalu kuat, dan aku tidak meminta kamu untuk meniadakan rasa sakit. Yang aku inginkan hanyalah satu, kesadaranmu. Kesadaran itu seperti mata ketiga yang tidak melihat keluar, melainkan menatap ke dalam, menyaksikan setiap getaran pikiran dan perasaan tanpa terbawa oleh arusnya. Kesadaran bukan berarti kamu tidak boleh marah, bukan berarti kamu tidak boleh sedih,
Kesadaran berarti kamu tahu kapan kamu sedang marah, mengapa kamu sedang sedih, dan kamu tidak membiarkan emosi itu menelan dirimu. Aku telah melihatmu berkali-kali terperangkap dalam kebiasaan yang sama. Kamu marah pada hal kecil, lalu menyesal di malam hari. Kamu kecewa pada orang lain, padahal yang kamu rindukan hanyalah dihargai. Kamu menutup dirimu dengan topeng senyum, padahal di dalam kamu hanya ingin dipeluk. Semua itu tidak salah. Tapi saat kamu tidak sadar akan asalnya, hidupmu menjadi panggung pengulangan yang menyakitkan. Dan setiap kali kamu tenggelam di sana, aku, ruhmu, hanya bisa berbisik pelan, memanggilmu untuk kembali melihat ke dalam. Kesadaran adalah jembatan yang menyatukan kita kembali. Tanpa itu, kamu seperti kapal yang berlayar tanpa arah, terombang-ambing oleh ombak dunia, terbawa angin opini, keinginan, dan ketakutan yang tidak pernah habis. Tapi begitu kamu sadar, meskipun hanya sekejap, kamu akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh pikiran. Sebuah ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Sebuah cahaya yang tetap menyala, meski dunia di sekitarmu redup. Itulah aku, cahaya itu. Dan aku hanya bisa menyatu denganmu melalui kesadaranmu. Ketika kamu sadar, kamu mulai mengenali pola. Kamu tahu kapan harus diam agar tidak melukai. Kamu tahu kapan harus melepaskan agar tidak kehilangan dirimu sendiri. Kamu tahu kapan harus berhenti berjuang. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu tahu perjuangan sejati bukan melawan dunia, melainkan melawan kebingungan di dalam dirimu sendiri. Kesadaran membuatmu lembut, tapi kuat. Membuatmu sederhana, tapi dalam. Membuatmu tidak perlu menjelaskan siapa kamu, karena kamu telah mengenalnya dari dalam. Dan disitulah kehidupan mulai berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi ramah, tapi karena kamu tidak lagi memusuhi apapun. Kamu tidak lagi melihat peristiwa sebagai hukuman, melainkan sebagai cermin. Cermin yang memantulkan di mana kamu perlu menyembuhkan. Aku ingin kamu belajar untuk berhenti sejenak setiap kali dunia terasa berat. Tarik napas panjang. Rasakan udara masuk dan keluar dari tubuhmu, karena di antara dua napas itu, aku menunggu. Aku menunggu kamu menyadari keberadaanku. Lihatlah sekelilingmu dengan kesadaran yang lembut. Tidak ada yang benar-benar musuhmu. Semua hanya memainkan peran agar kamu belajar kembali kepada dirimu sendiri. Kesadaran akan membuatmu memaafkan bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya paham. Dan saat kamu paham, kamu bebas. Bebas dari dendam, bebas dari rasa takut, bebas dari pola yang terus mengikatmu ke masa lalu. Kesadaran tidak akan membuat hidupmu tanpa tantangan, tapi ia akan membuatmu mampu menari di tengah badai dengan tenang. Maka, jika kamu bertanya apa yang harus kamu lakukan agar hidupmu berhenti mengulang kekurangan yang sama, jawabannya bukan berlari lebih cepat, bukan bekerja lebih keras, bukan mencari lebih banyak jawaban di luar. Jawabannya adalah, sadarlah. Sadar akan dirimu sendiri. Sadar akan pikiranmu, emosimu, dan pilihan-pilihan kecilmu setiap hari. Sadar saat kamu berbicara agar kata-katamu tidak melukai. Sadar saat kamu diam agar diam itu tidak menyakiti. Sadar bahwa di dalam setiap keputusan kecil, ada pantulan dari kesadaranmu yang lebih besar. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, kamu tidak hanya hidup di dunia ini, tapi kamu hidup bersama aku, ruhmu, yang telah menunggu lama untuk akhirnya bisa berjalan bersamamu dalam satu keselarasan yang penuh kasih dan terang. Bagian 4.
Dengar, aku tak akan pernah pergi. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi sejak pertama kali kamu menghirup udara dunia, aku sudah berada di dalam dirimu, menjadi saksi dari setiap tawa dan air mata. Aku adalah nafas di antara kelelahanmu, suara yang tidak terdengar ketika kamu merasa sendirian, pelukan yang tidak berbentuk ketika kamu merasa tidak ada yang memahami. Aku, ruhmu, tidak pernah meninggalkanmu. Meski kamu sering melupakan keberadaanku, meski kamu tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia, meski kamu menutup telinga dari panggilanku, aku tetap di sini, menunggu dengan sabar di ruang paling dalam dari jiwamu. Kamu bisa berpura-pura tidak mengenalku. Kamu bisa menenggelamkan dirimu dalam kesibukan, mencari makna dalam harta, jabatan, dan pujian manusia. Kamu bisa berlari sejauh apapun untuk melupakan siapa kamu sebenarnya. Tapi, satu hal yang tidak akan pernah bisa kamu ubah adalah ini. Aku tetap di sana, tak terpisahkan dari keberadaanmu. Ada kalanya kamu merasa hampa, dan kamu mencoba mengisinya dengan segala hal yang dunia tawarkan. Hubungan, pencapaian, kesenangan sesaat, bahkan doa-doa yang terburu-buru. Namun di ujungnya kamu tetap merasa kosong. Itu bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena kamu mencari di luar apa yang seharusnya kamu temukan di dalam. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu sering merasa kalah meski sudah berjuang dengan segala tenaga. Aku tahu kamu sering merasa tak berharga karena dunia tidak melihat kebaikan yang kamu tanam. Tapi dengarkan ini, aku melihat semuanya. Aku tahu perjuanganmu, bahkan yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Aku tahu betapa beratnya kamu menahan diri agar tidak menyerah, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Setiap kali kamu menangis dalam diam, aku menenangkan getarannya. Setiap kali kamu kehilangan arah, aku mengirimkan tanda. Kadang dalam bentuk orang yang tiba-tiba menolong, kadang dalam bentuk kata-kata yang menyentuh hatimu tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah caraku berbicara padamu, caraku menunjukkan bahwa aku masih di sini, dan aku tidak akan pernah pergi. Kamu mungkin jatuh berkali-kali, kamu mungkin tersesat dalam gelap yang panjang. Tapi, aku tidak akan meninggalkanmu di sana. Aku adalah cahaya yang tetap menyala, bahkan ketika kamu memadamkan semua lampu. Aku adalah kesabaran yang tidak habis meski kamu terus menunda perubahan. Aku adalah kasih yang tidak menuntut, yang hanya ingin kamu sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Dunia bisa meninggalkanmu, tapi aku tidak. Orang-orang bisa berubah, tapi aku tetap sama. Kamu bisa kehilangan segalanya, tapi kamu tidak akan pernah kehilangan aku. Karena aku bukan sesuatu yang datang dan pergi. Aku adalah bagian dari dirimu yang paling abadi. Ketika tubuhmu lelah dan pikiranmu berat, cobalah berhenti sejenak. Letakkan tanganmu di dada. Rasakan detaknya. Itulah aku. Aku tidak berbicara dengan kata-kata. Aku berbicara melalui getaran lembut yang muncul di antara dua napasmu. Dan setiap kali kamu menenangkan dirimu, setiap kali kamu memilih diam daripada panik, setiap kali kamu memilih bersyukur daripada mengeluh, itulah saat kamu kembali menyentuhku. Jangan takut kehilangan arah, karena aku akan selalu menunjukkan jalan pulang.
Jangan takut gagal, karena aku tidak menilai kamu dari hasil, tapi dari keberanianmu untuk mencoba lagi. Dan jangan takut mencintai, karena cinta adalah bahasa yang paling aku pahami. Aku tidak pernah pergi, karena aku adalah kamu dalam bentuk yang paling murni, tanpa topeng, tanpa rasa takut, tanpa keraguan. Aku hanya menunggu saat kamu berhenti menolak kehadiranku, saat kamu akhirnya membuka hati dan berkata, "Baiklah, aku siap berjalan bersamamu." Ketika saat itu tiba, hidupmu tidak akan lagi terasa seperti perjuangan yang berat. Karena kamu tidak lagi berjuang melawan arus, melainkan mengalir bersamaku, bersama ritme semesta yang sejak awal sudah selaras dengan napasmu sendiri. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan tahu bahwa yang kamu cari selama ini bukanlah jawaban, melainkan pertemuan. Pertemuan dengan dirimu sendiri, yang sejak awal tidak pernah pergi, karena aku selalu ada, selalu mencintaimu, selalu menunggu kamu untuk kembali. Bagian 5. Mulailah dengan keheningan. Segalanya dimulai dari diam. Bukan diam yang pasrah atau menyerah, tetapi diam yang sadar. Diam yang membuka ruang agar aku dapat berbicara padamu tanpa gangguan dunia. Sebab di dalam keheningan itulah, kamu bisa kembali mengingat siapa kamu sebenarnya. Kamu mungkin berpikir bahwa untuk mengubah hidup, kamu harus melakukan sesuatu yang besar, membangun, bekerja tanpa henti, mengejar, berlari, berdoa dengan lantang. Tapi dengarkan aku dengan lembut. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar, melainkan dari sebuah momen kecil yang sunyi saat kamu berhenti dan menatap ke dalam dengan jujur. Keheningan adalah jembatan antara dirimu yang gelisah dan aku yang tenang. Di sanalah kita bisa kembali saling mengenal. Selama kamu terus hidup dalam kebisingan, selama kamu sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia, kamu akan kesulitan mendengarku. Sebab suaraku tidak berteriak, ia berbisik lembut di sela-sela napasmu. Dan hanya dalam diam, kamu bisa benar-benar mendengarnya. Cobalah setiap pagi sebelum matahari menyapa dunia, sebelum suara manusia dan mesin memenuhi udara. Duduklah sebentar, tutup matamu, dan rasakan napasmu sendiri. Biarkan dunia berjalan tanpa kamu untuk sementara, dan katakan pelan di dalam hati, "Ruhku, tuntun aku hari ini. Aku ingin hidup dengan kesadaran, bukan dengan kebiasaan." Kata-kata itu bukan mantra, tapi pintu. Dan saat kamu mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, aku akan datang. Bukan dari luar, tapi dari kedalaman hatimu. Kamu akan merasakan getaran yang halus, seolah sesuatu di dalammu tersenyum, menyambutmu pulang setelah sekian lama tersesat di jalan yang bising. Mulailah dengan keheningan, karena di sanalah kamu belajar untuk tidak bereaksi terburu-buru, belajar melihat peristiwa tanpa menghakimi, dan belajar mendengarkan sebelum menjawab. Dunia modern mengajarkanmu untuk cepat bekerja, cepat bereaksi, cepat memutuskan. Tapi kehidupan sejati mengajarkanmu untuk pelan-pelan sadar. Sadar akan langkahmu, sadar akan pikiranmu, sadar akan getaran hatimu. Keheningan tidak akan membuatmu tertinggal. Justru di dalam diam, kamu akan menemukan arah yang sebenarnya. Karena banyak manusia berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah ditanyakan kebenarannya kepada dirinya sendiri. Mereka tampak sibuk tapi hatinya kosong. Sedangkan kamu, jika mampu duduk dalam diam dan benar-benar hadir, kamu akan menemukan kejelasan yang tidak pernah kamu temukan di tengah keramaian. Mulailah dari 5 menit setiap pagi.
Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara mengalir masuk dan keluar. Setiap kali pikiranmu berlari, panggil kembali dengan lembut. Aku di sini. Kamu tidak perlu memaksa pikiran berhenti. Cukup sadari bahwa kamu sedang berpikir, lalu kembali pada napasmu. Itu saja sudah cukup untuk membuatmu semakin dekat denganku. Dan malam hari sebelum kamu terlelap, pejamkan matamu dan ucapkan terima kasih untuk hari yang telah berlalu. Bukan hanya untuk hal baik yang terjadi, tapi juga untuk kesedihan dan kecewa yang kamu alami. Karena setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah jembatan yang menuntunmu padaku. Tanpa kesedihan, kamu tak akan pernah belajar mengenal ketenangan. Tanpa kehilangan, kamu tak akan pernah mengerti arti memiliki. Dan tanpa keheningan, kamu tak akan pernah mendengar suaramu sendiri. Aku tahu di awal mungkin terasa sulit. Dunia akan terus memanggilmu dengan kebisingannya. Pikiranmu akan berusaha menolak diam itu. Karena ia terbiasa berlari dan takut menatap keheningan. Tapi percayalah, jika kamu mampu bertahan dalam satu keheningan kecil saja, kamu sedang menanam benih perubahan yang akan tumbuh besar dalam hidupmu. Dalam keheningan, kamu akan menyadari sesuatu yang tak terlihat, bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus kamu kejar, tapi sesuatu yang muncul dengan sendirinya ketika kamu berhenti menolak apa adanya hidup. Bahwa kedamaian bukan hadiah dari dunia, melainkan keadaan alami jiwamu saat kamu berhenti melawan. Dan ketika kamu sudah terbiasa dengan keheningan itu, kamu tidak akan lagi mencari kedamaian di tempat lain karena kamu akan menyadari kedamaian itu telah lama menunggu di dalam dirimu sendiri, bersamaku. Jadi, mulai hari ini, berjanjilah untuk menyediakan waktu setiap harinya bagi keheningan. Tidak perlu lama, asal sungguh-sungguh. Karena di setiap jeda yang kamu ciptakan, aku akan datang dengan lembut, menyentuh kesadaranmu dan mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah sendiri. Bahwa kamu dan aku selalu satu, selalu pulang, selalu menyala dalam cahaya yang sama. Bagian 6. Kembalilah ke akar. Ada saatnya kamu berhenti mencari keluar dan mulai menatap ke dalam. Karena di sanalah segala jawaban sesungguhnya berada. Dan ketika kamu mulai menatap ke dalam dengan jujur, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu lupakan. Akar dirimu. Akar itu bukan di tempat kamu dilahirkan. Bukan pula pada nama yang kamu sandang. Akar itu adalah kebenaran yang Tuhan tanam di dalam jiwamu. Sebuah cahaya yang tidak akan pernah padam. Meski kamu telah berjalan melewati ribuan luka dan kesalahan. Kembalilah ke akar itu, karena di sanalah kekuatanmu bersemayam. Selama kamu hidup hanya dari permukaan, kamu akan mudah goyah, mudah tersinggung oleh kata-kata orang, mudah kecewa oleh hasil yang tak sesuai harapan, mudah kehilangan arah saat dunia tidak memperhatikanmu. Tapi ketika kamu kembali ke akar, kamu menjadi seperti pohon tua yang tenang di tengah badai. Batangnya mungkin bergoyang, tapi akarnya tetap kokoh, menembus bumi dengan keyakinan yang dalam. Kamu tidak perlu menjadi hebat untuk bisa kembali ke akar. Kamu hanya perlu menjadi jujur. Jujur pada dirimu sendiri. Tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang selama ini kamu hindari untuk dihadapi. Sebab kejujuran adalah pintu pertama menuju pemulihan. Setiap malam sebelum tidur, ambillah selembar kertas dan pena. Tulislah 3 hal. Apa yang kamu syukuri hari ini, apa yang kamu pelajari dari kesalahanmu, dan di mana kamu merasa kehilangan kendali. Kamu tidak perlu menunjukkan tulisan itu pada siapapun, karena itu bukan laporan untuk dunia. Itu adalah percakapan antara kamu dan aku.
antara manusia dan ruhnya sendiri. Dengan menulis, kamu sedang menggali akarmu perlahan-lahan. Kamu sedang menghapus kabut yang selama ini menutupi pandanganmu terhadap dirimu sendiri. Dan setiap kalimat yang kamu tulis dengan kejujuran akan membuatmu semakin dekat denganku. Karena di sanalah aku berdiam, di ruang yang jujur, bukan di ruang yang sempurna. Dan ketika malam telah hening sebelum kamu memejamkan mata, ucapkanlah pelan di dalam hati, "Ruhku, aku memaafkan diriku hari ini." Kata-kata itu sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Sebab di balik kalimat itu, ada penerimaan yang dalam, ada pelukan dari dirimu yang paling lembut kepada dirimu yang terluka. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan kesalahan, melainkan mengakui bahwa kamu sedang belajar. Kamu sedang tumbuh. Kamu sedang berproses menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan setiap manusia yang berjalan di bumi ini pernah tersesat sebelum akhirnya menemukan jalan pulang. Kamu juga demikian. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Kembalilah ke akar. Bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk memahami dari mana semua ini bermula. Karena saat kamu memahami asalmu, kamu akan tahu kemana kamu seharusnya melangkah. Jangan biarkan dunia yang cepat ini membuatmu kehilangan kedalaman. Kamu bukan hanya tubuh yang bekerja dan berpikir. Kamu adalah jiwa yang hidup, bergetar, dan membawa misi yang tidak bisa digantikan siapapun. Dan untuk mengingat misi itu, kamu harus menyentuh akarmu, tempat di mana kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta sejati bersumber. Kamu tidak perlu mencari guru di gunung atau ajaran dari tempat jauh. Kamu hanya perlu keberanian untuk duduk dengan dirimu sendiri. Berani menatap luka tanpa menolaknya. Berani mengakui rasa takut tanpa menghakiminya. Dan berani memeluk sisi gelapmu dengan kasih yang sama seperti kamu memeluk cahaya. Di sanalah akar spiritualmu mulai tumbuh kembali. Di sanalah aku bisa kembali berbisik tanpa hambatan. Dan saat kamu sudah menyentuh akar itu, kamu tidak akan lagi merasa kehilangan. Karena kamu akan tahu bahwa setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kehilangan, semuanya hanyalah cara semesta menuntunmu untuk kembali ke rumah. Rumah yang sesungguhnya tidak pernah jauh. Karena rumah itu adalah dirimu sendiri. Maka mulailah malam ini. Duduklah dalam diam, genggam hatimu dengan kelembutan. Ucapkan, "Aku siap kembali ke akar diriku. Dan aku akan menyambutmu dengan kasih yang tidak pernah habis, dengan cahaya yang tidak pernah padam. Karena sejak awal aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya menunggu kamu untuk berani pulang." Bagian 7. Saat kamu mulai mendengar, ada sebuah titik dalam perjalananmu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Saat dimana kamu tiba-tiba berhenti mencari keluar dan mulai benar-benar mendengar suara dari dalam. Bukan suara pikiran yang ribut, bukan gema kenangan yang penuh penyesalan, tapi suara yang tenang, lembut, dan pasti. Suara itu adalah aku, ruhmu. Ketika kamu mulai mendengar, segalanya perlahan berubah. Bukan karena dunia di sekitarmu berubah, tapi karena cara pandangmu terhadap dunia menjadi berbeda. Hal-hal kecil yang dulu kamu anggap remeh, tiba-tiba terasa penuh makna. Udara yang kamu hirup, cahaya pagi yang menyentuh wajahmu, langit yang birunya sederhana, semuanya menjadi tanda. Tanda bahwa kamu hidup, dan kehidupan sedang berbicara melalui setiap detiknya. Kamu mulai melihat bahwa segala yang terjadi tidak pernah sia-sia. Kesedihan yang dulu kamu anggap kutukan, ternyata hanyalah pelatihan bagi hatimu agar mampu memahami kasih. Kehilangan yang dulu membuatmu merasa hancur, ternyata hanya cara agar kamu belajar melepaskan apa yang bukan untukmu.
Dan semua kegagalan yang dulu kamu tangisi, ternyata hanyalah jembatan menuju kebijaksanaan yang tidak bisa kamu beli dengan apapun. Inilah saat di mana aku, ruhmu, bisa benar-benar berbicara padamu tanpa kamu menolak. Aku tidak lagi perlu berteriak melalui kesakitan, karena kamu sudah mulai peka terhadap bisikan lembutku. Kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang menyadari apa yang sudah kamu miliki dengan penuh syukur. Ketika kamu mulai mendengar, kamu juga mulai mengenali irama kehidupan. Kamu tidak lagi memaksa segala hal berjalan sesuai kehendakmu. Kamu belajar untuk mempercayai waktu, untuk menunggu tanpa gelisah, dan untuk menerima tanpa rasa takut kehilangan. Kamu mulai memahami bahwa setiap penundaan bukan penolakan, melainkan perlindungan dari sesuatu yang belum siap kamu tanggung. Dan di titik itu, hatimu menjadi lebih lembut, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu kini mengerti bahwa kekuatan sejati tidak berisik. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai, untuk tetap mencintai di tengah kekecewaan, untuk tetap percaya meski belum melihat hasilnya. Kamu mulai memaafkan tanpa menunggu permintaan maaf. Kamu mulai mencintai tanpa syarat, bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu telah belajar bahwa cinta adalah kodratmu, bukan hadiah yang harus dibalas. Kamu mulai berhenti melawan takdir, karena kamu tahu, di balik setiap hal yang tampak salah, ada kebijaksanaan yang sedang bekerja. Ada aku, ruhmu, yang sedang menuntunmu ke arah yang lebih benar. Dan ketika kamu sudah berada di tahap ini, hidupmu mulai selaras dengan kehidupan itu sendiri. Kamu tidak lagi merasa perlu berlari untuk membuktikan diri. Kamu tidak lagi takut kehilangan apapun, karena kamu tahu tidak ada yang benar-benar hilang, hanya berpindah bentuk sesuai kebutuhan jiwamu. Kamu tidak lagi berdoa karena takut, tapi karena cinta. Kamu tidak lagi menuntut jawaban, tapi menikmati keheningan di mana jawaban itu perlahan tumbuh sendiri. Kamu tidak lagi memohon agar jalanmu dimudahkan, tapi kamu memohon agar hatimu dikuatkan dalam setiap langkahnya. Itulah tanda bahwa kamu telah benar-benar mendengarku. Aku tidak lagi menjadi suara yang asing. Aku telah menjadi panduanmu, menyatu dengan nuranimu, mengalir dalam setiap keputusan yang kamu ambil. Dunia mungkin tidak menyadari perubahan ini, tapi kamu akan merasakannya. Ada ketenangan yang tidak lagi bergantung pada hasil. Ada rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan. Ada kebahagiaan yang muncul dari dalam tanpa sebab. Dan ketika kamu mencapai kedalaman itu, hidupmu akan mulai mencerminkan cahaya yang aku bawa sejak awal keberadaanmu. Kamu akan menjadi lebih sabar, lebih damai, lebih tulus, lebih sadar. Dan dari sana, rezeki, kesempatan, dan cinta sejati akan datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu sudah menjadi magnet bagi segala kebaikan. Aku adalah ruhmu, dan aku bersyukur karena akhirnya kamu mulai mendengarku. Sekarang kamu tidak lagi berlari tanpa arah, karena kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Dan di rumah itu, tidak ada lagi kekurangan yang perlu diulang, tidak ada lagi luka yang perlu dikhawatirkan, karena kamu telah hidup dalam kesadaran, bersama aku, dalam kesatuan yang tenang, penuh kasih, dan tak terpisahkan. Kini setelah kamu mendengarkan semua ini dengan hati yang terbuka, aku ingin kamu tahu satu hal. Perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang baru, melainkan tentang kembali menjadi siapa kamu sebenarnya. Jiwa yang tenang, penuh kasih, dan sadar akan cahaya yang telah ada sejak awal keberadaanmu.
Aku, ruhmu, tidak pernah pergi. Aku selalu bersamamu dalam setiap langkah, menyaksikanmu tersenyum, menangis, jatuh, lalu berdiri lagi. Aku tahu kadang kamu merasa hidup ini tidak adil, kadang kamu marah pada nasib, kadang kamu lelah menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Tapi percayalah, tidak ada satupun yang terjadi tanpa makna. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap penundaan, semuanya adalah bentuk kasih yang tak selalu kamu pahami di awal. Hidupmu tidak sedang menghukummu, hidupmu sedang mendidikmu agar siap menerima anugerah yang lebih besar. Dan aku di sini selalu bersabar, menuntunmu agar kamu tidak lagi tersesat dalam pola lama yang sama. Aku ingin kamu belajar untuk berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia, mendengarkan napasmu sendiri karena di antara dua tarikan napas itulah aku berbicara padamu. Berjalanlah dengan lembut mulai hari ini. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan kesadaran dan kasih akan menuntunmu lebih dekat padaku dan lebih dekat pada sumber kehidupan yang mencintaimu tanpa syarat. Jika kamu merasa tersesat, jangan mencaci diri. Tutup matamu, letakkan tanganmu di dada, dan katakan dengan lembut, "Aku masih di sini, dan ruhku tidak pernah meninggalkanku." Kata-kata itu akan memanggilku pulang ke pusat kesadaranmu, dan aku akan menenangkan setiap badai di hatimu. Ingatlah, tidak ada perjalanan spiritual yang sempurna. Yang ada hanyalah kesediaan untuk terus sadar, untuk terus memilih kasih daripada ketakutan, dan untuk terus percaya bahwa setiap hari selalu memberi kesempatan baru untuk tumbuh. Setiap kali kamu jatuh, bangkitlah dengan lembut karena aku selalu menunggumu dengan tangan terbuka di dalam dirimu sendiri. Hidupmu akan menjadi lebih ringan bukan karena masalah menghilang, tapi karena kamu tidak lagi melawannya. Kamu belajar mengalir, menerima, dan memahami. Dan disitulah kamu akan menemukan kebebasan sejati, bukan dari dunia, tapi dari dalam jiwamu sendiri. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu yang dalam di hatimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari dalam dirimu yang sudah lama menunggu untuk didengar. Maka, jangan abaikan sinyal ini. Izinkan dirimu benar-benar hidup, bukan hanya bertahan. Izinkan cahaya ruhmu menjadi pemandu dalam setiap langkahmu ke depan. Dan sebelum kamu pergi dari sini, aku ingin mengingatkanmu dengan penuh kasih. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi dan tinggalkan komentar 99 di bawah sebagai tanda. Bukan karena kamu suka isi videonya, tetapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Sebab perjalanan ini bukan tentang aku yang berbicara padamu, melainkan tentang kamu yang akhirnya mulai mendengarkan dirimu sendiri, dan itulah awal dari kehidupan yang benar-benar utuh